Hai guys, welcome to my mini vlog di Indonesia. So ini adalah video ketiga dari video pertama dan kedua di acara Jalan Santai ke-80 Bayangkara. Setelah saya sudah bawa kamu berjalan-jalan pergi tempat makanan dan tempat jajanan yang lain, so saya akan bawa kamu pergi tempat pameran kepolisian dan Brimo. Saya kurang tahu di sini apa ini sebenarnya, tapi ya ini lebih kurang macam jika kamu berminat ingin jadi polisi ataupun brimob, kamu datanglah melawat dan menyaksikan sendiri apa saja yang mereka ada. So di sini saya di-explain oleh Mbak yang cantik ini tentang pistol listrik dan sebagai macamnya lagi yang ada di sini guys. Kalau menurut saya semua yang ada di pameran kepolisian ini sangat-sangat menarik karena jika kamu yang berminat kamu akan tahu, dan jika kamu tidak berminat kamu akan mengetahui apa sahaja senjata yang digunakan untuk zaman sekarang, karena setiap senjata digunakan akan ada updateannya guys. Misalnya pistol listrik, karena pistol listrik tidak membunuh tetapi memengsankan orang, begitulah ceritanya. Saya pun kurang tahu, tapi saya lupa sudah bahasanya dia explain macam mana. Dan ini adalah peralatan-peralatan yang dipakai oleh kepolisian untuk menjalankan tugas mereka dengan baik. So next di sebelahnya tuh ada brimob. So kalau kamu tanya saya apa perbedaan brimob dan polisi, saya pun kurang tahu. So mari kita saksikan sendiri apa sahaja perbedaan mereka dan apa sahaja tugas-tugas mereka yang mereka lakukan jika mereka melakukan tugas. Terbalik. Mohon dimengertikan percakapan saya guys, kadang-kadang saya terbelit dan andai salah bicara mohon dikoreksi di bawah komen. So di sini saya makin ke tepi, saya jumpa senjata yang agak besar daripada kepolisian punya pameran, dan menurut saya senjata ini yang digunakan jika berperang ataupun digunakan untuk mempertahankan diri. Kurang tahu juga sih. Tapi menurut yang dorang explain dengan saya di sini, ini mereka punya senjata dari tahun ke tahun, dan saya juga baru tahu ternyata kalau senjata yang digunakan yang asli itu sangat berat guys, dan bisa mencecah berkilo-kilogram. Kamu bayangkan sebagaimana mereka membawa senjata itu guys. Dan di sini juga saya penasaran dengan dorong punya kostum. Dan juga guys, saya di-explainkan di sini tentang senjata yang mereka import dari Rusia. Senjata ini semua ada namanya dan saya sudah lupa. Dan guys, sebagaimana kamu tengok saya pegang senjata ini adalah pistol. Pistolnya sangat berat menurut saya. Bagi saya, pekerjaan seseorang brimob ataupun polisi masing-masing ada tanggung jawab yang sangat besar. And well done to them, karena mereka sudah melakukan tanggung jawab yang baik, yaitu melindungi negara. Dan guys, di sini juga saya di-explainkan satu persatu oleh mereka, dan mereka sangat-sangat baik dan sabar untuk meng-explain dengan saya guys. Walaupun saya bertanya berulang-ulang kali, dan mereka juga menjelaskan dengan sangat detail tentang sesuatu yang saya tidak tahu dan akhirnya saya tahu. Di situ juga guys, saya tanya di mana senjata yang paling besar tuh kan, yang jika kita tembak dor non-stop, dan mereka juga explain, oh ini bilangnya bu, yang ini bu dia punya senjata, dan ini pistolnya. Setiap satu pistol ini berbeda-berbeda, dia punya peluru. Dan guys juga peluru mereka itu sangat berat, dan yang ini adalah pistol terbaru yang mereka explain dengan saya guys. Saya rasa ini benda nih sangat-sangat hebat dan smart lah kan kalau menurut saya. Dan di sini saya juga di-explainkan macam mana caranya yang begini begitu, macam saya mau membunuh orang pula kan. Dan ya, setiap senjata tuh seperti yang saya cakapkan berat, sangat-sangat berat. Mungkin adalah dalam sekitar 2 kilo ke 3 kilo begitu. Dan di sini juga saya di-explainkan juga lebih detail tentang senjata-senjatanya guys. Sebenarnya benda ini saya tidak ingin terlampau tahu, tapi adik saya berminat mengetahui ini tentang pekerjaan brimob ataupun polisi, karena cita-citanya ingin menjadi seorang polisi ataupun brimob.
Well, mesti kamu penasaran kenapa dari tadi video saya ini tidak ada perempuan di bagian Brimob. Ah, itu pun saya kurang tahu kenapa. Dan guys, kalau kamu perhatikan video saya di dalam ini, kamu akan lihat kenapa ada yang pakai baju macam TNI, ada yang pakai baju macam polisi, ada yang pakai baju macam banyak berbeda-beda baju mereka kan. Tetapi guys, ini adalah Brimob, bukan TNI, bukan polisi. Kalau menurut saya Brimob ini lebih ke intelijen yang melakukan tugas sesuatu yang mungkin lebih ke dalam lagi untuk melindungi rakyat. Nah, begitulah menurut saya. Menurut Bapak seragam yang mana lebih oke? Dan menurut saya bertanya soalan yang merepek, so mereka akan menjelaskan. Brimob. Oh, Brimob. Itu kayak TNI. Iya. Ini dari Oh, iya. pelopornya. 06112 Iya. Itu ada untuk keluarga Polri. hitam, ada oranye, Ini Ini Brimob juga. juga ini yang sama yang coklat juga. Yang coklat juga. Oh, jadi sini Brimob. Iya, Brimob semua. ada. Well, kalau saya akan pilih Brimob karena menurut saya seragam mereka dan tugas mereka lebih berat dan lebih smart. Well, masing-masing orang berbeda-beda pendapat dan berbeda-beda selera. So, saya tidak tahu apa yang adik saya akan pilih. Dan saya harap dia pilih Brimob lah karena ya, kamu tengoklah. Siapa bilang polisi Indonesia tidak maco dan smart? Kamu tengoklah sendiri kan. So guys, itu sahaja. Mungkin saya punya penjelasan dalam video. Karena untuk pameran ini saya sudah akhiri setelah saya tidak mungkin sampai ke ujung. Karena menurut saya paling ujung itu hanyalah tank-tank yang biasa saja. So menurut saya yang mana menarik saya akan mengekspand ataupun memvideokan tempat itu. So guys, ini adalah seragam kepolisian, yaitu ini. Guys, dorong punya pelayanan dalam pameran tuh semua sangat-sangat the best menurut saya. Karena dorong tidak membeda-bedakan siapa yang mereka layan dan mereka mengeksplainkan, menjelaskan satu persatu dengan detail dan dengan semangat. Well, syabas semua para Brimob dan polisi. Kamu semua terbaik. So, kita lanjut dengan konser, oke? So, konser nih yang dinyanyikan itu semua itu atas permintaan bapak-bapak polisi. Ya, karena itu saya dengar ini permintaan ini dan dia nyanyikan lagu itu. Dan guys, lanjut seperti yang saya explain dalam video part pertama dan video part kedua, mereka ada cabutan bertuah. Dan ini adalah salah satu orang bertuahnya. Dalam banyak-banyak orang kan, well, siapa yang tidak mau kan dapat hadiah. Ada dapat kulkas, ada dapat AC, ada dapat berbagai-bagai macam lagi hadiah. Ada dapat mesin cuci juga. Dan sebagaimana lagi, siapa tidak happy kan guys? Dan guys, nampaknya kita sudah di penghujung acara. Dan hadiah utama yang dinanti-nantikan pun akan dicabut. So, siapalah orang yang bertuah itu guys? Hadiah utamanya seperti yang saya cakapkan juga dalam video part pertama dan part kedua, yaitu motor. Dan itu adalah orang yang akan dapat hadiah motor. Tania kepada yang bertuah. Dan kepada yang belum dapat, nanti akan ada acara lagi. Mudah-mudahan kita akan dapat, termasuk dengan kami. Hahaha. Well, apalah perasaan orang yang dapat hadiah motor tuh kan guys. Kadang-kadang kan terpikir, cobalah saya kan. Well, apapun, video kita sudah sampai di akhir penghujung. Saya selalu bercakap terbelit. Oke guys, itu sahaja video untuk hari itu. Thank you for watching my video. Andai silap kata saya dalam video ini mohon dicernakan dengan baik, karena tiada niat saya ingin menjelekkan mana-mana pihak ataupun mana-mana yang terasa. Itu saja guys. Thank you for watching my video again. Jumpa kamu di video selanjutnya. Bye bye. Oleh Polres Nunukan.
dulu KTP-nya ya. Mengucapkan terima kasih untuk Bapak Kapolres Nunukan, Ibu Ketua Bayangkari Nunukan beserta seluruh jajarannya, dan terima kasih untuk Bapak Ibu tamu undangan Forkopimda beserta Ibu yang sudah hadir di tengah. Anjay, keren lah.